Abang dan kawan-kawan tuh di 2014 ada di kubunya Pak Jokowi kah atau netral atau bagaimana? Kalau saya itu di Pak Jokowi. 2014 kebetulan kita membangun organisasi yang namanya Komunitas Alumni Perguruan Tinggi yang memang dulu teman-teman 98 itu bergerak pakai nama alumni kampus masing-masing. Sehingga kita bersepakat bahwa kita mendukung Pak Jokowi. Gitu loh. Karena dulu itu kan memang ada dikotomi antara militer dan sipil, selalu dari dulu seperti itu. Kalau sekarang udah tidak bicara sipil militer lagi, tapi sekarang bicara masalah kanan kiri, cebong kado, gitu loh. Ya kan, dulu kita di Jokowi sampai 2019 pun saya masih di Jokowi. Karena saya juga pernah bergabung di Rumah Aspirasi Jokowi di Proklamasi sampai detik ini masih Jokowi. Sampai detik ini masih Jokowi. 2004 kita butuh pemimpin. 2024 nih. 2024. Nah, kita butuh sosok pemimpin yang apakah masih yang seperti Pak Jokowi atau sudah eranya harus berganti nih dalam pandangan Abang? Ya kalau bicara 2024 ya harusnya nggak bukan Pak Jokowi lagi dong. Kalau kita bicara masalah perpanjang masa jabatan itu menolak kan yang dilawan selama ini. Iya ini kan, harus nggak begitu lah. Gini lah, kedepannya pemimpin itu harus yang berpikir secara agak dalam tanda kutip ya, memiliki ketegasan, memiliki kemampuan manajerial. Selama ini kan kita lihat kan seolah-olah dan sekonyong-konyong menterinya kemana, presidennya kemana, wakilnya sampai sekarang juga hilang, kan gitu, ya kan? Seolah-olah sekonyong-konyong. Ada. Sampai sekarang harus kita akui, ya kan? Secara de facto dan jujur, ketika 2019 ada pemilihan presiden dan wakil presiden tetap harus ada, nggak mungkin tidak ada, gitu loh. Pemimpin yang sangat kita impikan, kita dambakan bagaimana membuat Indonesia itu menjadi mercusuar dunia seperti yang idam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia. Bicara masalah keadilan, bicara masalah kesejahteraan, seolah-olah itu kan hanya sebagai tanda kutip lah ya, menjadi jargon saja. Apa bedanya dengan jargon Pancasila misalnya? Ketika zaman era Orde Baru digunakan sebagai alat politik, bahwa yang tidak mendukung Pancasila adalah komunisme. Sekarang juga sama seperti itu. Yang tidak mendukung Pancasila adalah HTI, FPI, kelompok kanan. Padahal kalau kita dulu bicara masalah istilah konotasi kanan dan kiri jelas. Ketika masalah revolusi Perancis dulu, bahwa kelompok kanan itu adalah kelompok yang status quo, kelompok kiri adalah kelompok pergerakan. Sama ketika 98, kelompok kanan itu adalah kelompok yang status quo, yang pro dengan Soeharto pada waktu itu. Sedangkan kelompok kiri adalah kita. Makanya dulu pernah ada namanya G30S Forkot dulu. Tahun 98. September itu isu itu kencang betul. Nah, ini harus diperbaiki. Sehingga kedepannya kita mengharapkan semuanya, baik itu siapapun yang akan jadi pemimpin nanti, entahkah itu Anies, entahkah itu Ganjar, entahkah itu Prabowo sekalipun segala macam, sehingga Indonesia itu kedepannya itu harus lebih baik dari sekarang, terutama dalam proses tadi. Kalau kita bicara sekarang adalah darurat demokrasi, dengan isu yang telah dilontarkan oleh seorang sekelas Ketua MPR, Mas Bambang Susatyo, bahwa harus ada perpanjangan karena kondisi pandemi. Ya kan, pemulihan ekonomi dan segala macamnya, karena nanti ada elit politik pemanas dan segala macam. Fine-fine aja kok di bawah sampai sekarang. Yang kulihat. Ya. Lanyala juga sama. Lanyala gitu. Ini ada apa gitu. Apakah memang ini ada bagian dari grand strategi, ya kan? Sedangkan di awal sudah kita lakukan penolakan ketika Pak Erlangga ngomong, Pak Muhaimin ngomong, ya kan, terus Julhas ngomong. Kita melakukan penolakan itu. Jadi saya ingin memastikan pertanyaan dulu nih Bang. Abang dan kawan-kawan nih mendukung Pak Jokowi di periode 1 bahkan di periode 2. Tapi sekaligus juga di saat-saat tahun-tahun mulai dari kemarin lah ya, menolak dengan tegas perpanjangan masa jabatan maupun 3 periode. Betul. Bagaimana Abang melihat orang yang pro Jokowi, tapi ada juga kan yang pengen perpanjangan, ada yang ini nih. Sedangkan Abang ada di kelompok pro Jokowi yang tidak mau. Ini gimana melihat konstelasi seperti itu Bang? Ada apa sih? Mereka sedang dibuai apa sih gitu? Atau Abang malah kenapa nggak mau? Kan Abang ini udah projo nih misalnya. Nggak projo muni lah. Iya. Sekarang. Kenapa nggak 3 periode aja kan biar Jokowi terus gitu? Gila, itulah. Apa bedanya kita ketika zaman 98 dulu? Apa bedanya ketika Soeharto memfusikan partai-partai? Dari banyak partai secara demokrasi, 1955 kita mengalami demokrasi awal. Yang dengan banyak partai. Ketika tahun 72-73, ya kan, difusikan partai. Ya kan, yang kelompok Islam masukkan ke P3, yang nasionalis, yang yang Parkindo, ya kan, terus Murba, itu dilarikan ke PDI. Terus sisanya itu birokrat dan APG itu masuk ke Golkar. Ya, kita memang dari awal memang sudah seperti itu. Sehingga
ketika reformasi selain bicara masalah pada waktu adalah krisis multidimensional dalam tanda kutip, krisis ekonomi, harga-harga pada naik, krisis kepemimpinan, kok Soeharto lagi, memang nggak ada lagi dari 200 juta orang, dari 170 juta orang pada waktu itu, pemimpin, sosok pemimpin gitu loh, yang mampu memperbaiki bangsa ini pada waktu itu. Selain itu juga sistem demokrasinya, ya kan, yang harus dibangun dengan baik dan benar. Ya, karena sistem demokrasi ini yang menurut kita pada waktu itu adalah hal sesuatu yang baik bagi keberlangsungan itu tadi, rotasi kepemimpinan. Ya kan, walaupun ya kan ada yang 2 periode kayak zaman SBY 2 periode. Ya kan, sekarang Jokowi 2 periode. Jangan dong ditambah lagi. Ya kan, cukup lah sesuai dengan konstitusi dong. Ya kan, jelas dong di situ. Makanya ketika kita awal 98 itu yang hanya kita amandemen adalah batas masa jabatan presiden, clear di situ. Sisanya nggak kita otak-atik. Kita kemauannya begitu, tapi mungkin karena itu tadi, karena didomplengi, ya kan, oleh kelompok-kelompok atau elit-elit kepentingan pada waktu itu, sehingga ya kebablasan seperti sekarang ini. Jadi bukan didasarkan atas kebencian terhadap sosok atau apa, tidak ya, tapi lebih kepada ketaatan saja terhadap konstitusi. Tapi kan kalau Pak Jokowi kemarin bilang, saya ini taat konstitusi. Nah, dia memastikan, Pak Jokowi memastikan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau konstitusinya dirubah sehingga menjadi konstitusi baru, ya barangkali kan logikanya saya akan taat pada konstitusi baru. Ya, gimana tuh, Bang? Gini lah, harus belajar sebenarnya gini. Ini salah satu masukan aja lah saya buat baik teman-teman yang ada di lingkaran Pak Jokowi atau pembisiknya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sekalipun kalau mau mendengar. Belajarlah dari Ibu Megawati. Kalau Ibu Megawati ketika dia jadi presiden sebelum 2004 kan dia memimpin. Kalau dia tidak taat konstitusi, bisa dong pemilihan presiden dipilih lagi oleh wakil rakyat, DPR atau MPR. Tapi dia tidak mau. Ya, karena bagi aku Ibu Megawati itu adalah Sri Kandi demokrasi. Karena memang dari awal kita 1996 kita mendukung lah Ibu Megawati dalam perjuangan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Itu loh, ya kan? Kalau dia mau kan dia bisa. Orang dia presiden kok. Ya kan, karena dia taat konstitusi, makanya dibuatlah pemilihan langsung pertama kali untuk memilih presiden secara langsung, one man one vote. Itu di eranya Ibu Mega. Gitu loh. Ya kan, Ibu Megawati, belajar dong dari Ibu Megawati. Atau belajar dari pendahulu-pendahulunya lah. Jangan juga kita bicara masa tentang, memang jujur saja lah Mas, namanya kekuasaan itu ya menina bobokan lah. Itu aja. Oke. Tapi bentuk dukungan terhadap apresiasi Abang terhadap Ibu Mega itu dalam konteks beliau saat menjadi presiden tempo hari ya. Betul. Nah, kalau sekarang kita mulai masuk nih Bang, nih sesi akhir diskusi kita. 2024 kita akan menghadapi pemilu serentak. Apakah kita bisa memilih the best of the best gitu? Atau kita kembali pada cara-cara yang orang tua kita pernah bilang beberapa kali dalam pemilu, misalkan sudahlah kita cari kita pilih yang madaratnya paling kecil gitu. Kan beda ya, pilih madaratnya paling kecil sama pilih the best of the best gitu. Ini terkadang yang kita tidak pernah habis berpikir bahwa semua pemimpin bagi kita tuh dari awal sampai akhir Indonesia ini sampai zaman Pak Jokowi itu kita harus melihat sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya kita ambil, kita apresiasi, dan sisi buruknya kita kritisi. Bukan anti. Ya. Kita kritisi, bukan anti ini loh. Kita kritisi. Ini ada yang salah dan segala macam. Kalau toh memang sekarang yang muncul itu adalah Pak Anies, Pak Ganjar, Mbak Puan, Pak Prabowo, Pak Erik dan yang lain-lainnya. Ini adalah mungkin ini generasi mereka dalam tanda kutip. Kita sebagai aktivis hanya mendukung, ya kan, ketika memang kita ingin melakukan sebuah perubahan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Siapapun itu. Walaupun taruhlah bicara sisi negatifnya itu, seolah-olah mereka terkangkangi oleh oligarki. Baik itu oligarki ekonomi ataupun oligarki kekuasaan partai politik. Karena kita paham betul metodenya seperti apa. Bagaimana cara melawan oligarki yang sudah mencengkram? Kan kalau kita konon katanya di eranya Pak Harto itu oligarkinya terkendali, bisa diatur lah oleh seorang presiden. Betul. Nah, hari ini berbeda katanya, kekuasaannya begitu tidak terbatas. Gimana Bang melihat? Inilah, ketika 1998
kita kan bersepakat bahwa yang kita runtuhkan ataupun yang kita hadapi itu adalah Soeharto dan kroninya. Tapi clear, Soeharto turun. Tapi secara hukum, ya kan Soeharto kan tidak pernah diputuskan bersalah. Nah ini terkadang kita juga berpikir bahwa dulu Pak Soekarno juga tidak pernah diputuskan secara hukum bersalah, Pak Harto diputuskan secara hukum bersalah, Gus Dur diputuskan hukum bersalah, kan tidak pernah ada. Sehingga itu menjadi sebuah catatan tersendiri bagi pemerintahan kita, entah itu dalam tanda kutip sebagai sandera dan segala macamnya. Nah ini ada, Soeharto sudah selesai, tapi kroninya kan masih ada. Nah kroni itu kan tidak hanya bicara keluarga, cendana dan segala macamnya, ya kan? Belum lagi sekarang mungkin ada nanti cucunya Pak Harto itu akan menjadi anggota dewan atau menteri kedepannya, kita nggak tahu karena kroninya banyak. Dan di sekeliling kan banyak, terutama yang kita tahu yang bicara katanya kelompok minoritas, tapi ya yang memperkaya dirinya sendiri dan segala macamnya itu ya kelompok-kelompok itu dan segala macamnya. Ya oligarki yang sampai sekarang itu tidak pernah tersentuh itu, ya kan BLBI dan segala macam yang belum selesai sampai sekarang. Kenapa kita harus membayar hutang BLBI? Ya kan? Iya kan? Kenapa harus kita? Kenapa bukan yang lainnya? Itu kan tracknya udah jelas tuh siapa saja itu pada waktu itu. Kroni-kroninya Soeharto pada waktu itu siapa saja, itu bisa di-track. Dan kroni-kroni Soeharto sudah beranak pinak dan membangun oligarki baru sekarang. Generasi-generasinya yang sekarang kan gitu. Nah ini sekarang yang tidak pernah dipikirkan gitu. Dalam tanda kutip, entah udahlah kalau memang kita mau lupakannya, karena bangsa kita juga bangsa yang permisif, gitu loh. Karena seolah-olah ini dihukum, ternyata tidak, kan gitu. Karena permisif itu tadi digunakanlah oleh kelompok-kelompok itu untuk mencengkram dan segala macam Indonesia. Baik. Ini yang terakhir sekali, sahabat ACC dan semua, yang menarik dari abang kita ini bukan hanya jago berorasi di area demo, bukan hanya jago bicara di publik seperti ini, tapi juga bekerja secara nyata melakukan pendidikan politik untuk anak-anak adik-adik mahasiswa. Betul Bang ya? Iya, betul. Nah, boleh dong cerita ini gimana apa aksi-aksi yang dilakukan tuh? Katanya sampai gelombang sekarang jalan 14 katanya. Iya, jadi gini, cerita sedikit lah tentang itu. Ya. Jadi ketika waktu pas zamannya demo-demo kemarin itu adalah salah satu ketua. Kemarin tuh kapan? Ya 2022 inilah. Oke. Ada statement dari ketua BEM lah terutama yang mengatakan bahwa itu di ILC kalau atau di apa gitu live di TV bahwa zaman Pak Harto lebih baik dari zaman Jokowi. Nah kita bingung kok jadi kebolak-balik begini. Iya kan? Entah kenapa generasi sekarang itu sudah dimudahkan membuka informasi, tinggal klik Google, tinggal membaca saja. Kalau zaman kita dulu nyari buku aja, jujur saja sampai nyolong-nyolong, ya kan nyolong buku, mau di pedagang Senen kah, mohon maaf ya pedagang Senen, atau di Gramedia, mohon maaf Gramedia, karena memang kita butuh haus akan informasi pengetahuan. Rata-rata buku-buku kita itu kadang kita pinjam, nggak kita balikin, kadang fotokopi. Sekarang tinggal buka saja. Nah, karena itulah membuat tanggung jawab kita, beban moral. Oh ini kayaknya kita harus butuh pengkaderan. Nah kebetulan kita punya komunitas namanya Kopi Politik. Abang kalau mau silakan datang tuh semacam kafe. Itu Kopi Politik itu di Pakubuwono 6. Di Jakarta. Di Jakarta Selatan. Nah itu komunitas kita teman-teman 98 juga kadang-kadang sering berdiskusi di situ, ngobrol-ngobrol di situ. Nah sehingga kita ngobrol ini apa nih yang harus kita lakukan? Kita bikin sekolah politik deh. Sama zaman kayak dulu, zaman pengkaderan di kampus, LDK dan segala macamnya. Tapi ini khusus untuk mahasiswa yang notabene semester 5, semester 7 gitu kan. Untuk membangun kembali mengisi wacana atau wahana berpikirnya ilmu pengetahuan teman-teman. Memang sekarang itu tidak terpenuhi di kampus, Bang? Mungkin karena kondisi kampus berbeda ya. Jujur aja. 2-3 tahun pandemi lagi nggak bisa. Ya itu selain itu juga zaman dulu. Sebelum 98 zaman saya kuliah dulu itu kampus itu aktif sampai 24 jam. Kalau sekarang kampus jam 10 juga ada banyak yang tutup. Gembok loh ya. Ruang publik untuk berdiskusi itu sangat susah. Gitu. Ya kan sehingga ya udahlah kita bersepakat dengan teman-teman. Siapa yang punya kelebihan rezeki, siapa yang punya teman-teman jadi mahasiswa, kita bikin skopol. Modulnya A, B, C, D. Kita bicara tentang nggak usah jauh itu materinya tentang kepemimpinan, terus sejarah gerakan mahasiswa, terus ilmu politik,
sama sosial media dan jurnalis. Ya kan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan wacana itu. Rencananya kita bulan Januari nanti akan mengadakan jambore sih dari teman-teman yang 14 angkatan ini, sekitar 200 sampai 250 orang lah dari berbagai macam kampus yang ada di Jakarta, Bekasi, dan Banten. Di area sini juga jamborenya ya? Nggak, mungkin di satu tempat lah. Oke. Karena kan keinginan teman-teman itu dulu zaman kita itu, kenapa kita sering melakukan advokasi non litigasi. Mungkin kalau teman-teman yang angkatan-angkatan dulu itu penguatannya di situ. Ya kan, advokasi non litigasi, berbaur dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, ya kan, meminta keluhan-keluhan masyarakat, apa yang bisa kita bantu, kalau tidak baik secara sosial, ekonomi, politik, hukum, dan segala macamnya. Nah, ini yang diinginkan. Mungkin ada daerah-daerah tempat teman-teman yang memang memiliki kasus bisalah kita pakai itu gitu. Kalau dulu kan kita sering di Bogor gitu kan. Baik, terima kasih banyak Bang atas kesempatannya. Mudah-mudahan acara jamborenya lancar. Amin. Menghasilkan solusi-solusi negeri ini dari pemikiran anak muda. Amin. Dan kita tentu berharap ini bukan pertemuan pertama. Kita akan lanjutkan dengan topik-topik yang jauh lebih spesifik. Siap. Boleh Bang ya? Boleh. Oke, baik. Ya, terima kasih Bang Agung. Kita akan lanjutkan dengan live podcast berikutnya yang tidak kalah seru. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.